yang pertama terima kasih kepada Pak Risdi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi bagian kedua dengan tools yang kedua, yaitu menggunakan MATLAB. Jadi yang sebelumnya di Pak Risdi itu kita akan banyak menggunakan mouse, tapi sekarang kita akan banyak menggunakan keyboard. Jadi kita perlu membuat kode untuk memplotnya gitu ya. Kita mulai dulu dari apa itu MATLAB, karena memang itu adalah hal yang cukup penting dulu. Jadi sebagai pengenalan, MATLAB itu merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Jadi di MATLAB ini semua diperlakukan sebagai matriks untuk mengolah atau menampilkan datanya. MATLAB ini dapat dilihat di websitenya, itu di mathwork.com. Jadi nanti kalau ingin tahu lebih banyak tentang MATLAB bisa masuk ke sana. Jadi MATLAB ini termasuk bahasa pemrograman interpreter. Jadi kita tidak perlu lagi mengcompile si kodenya untuk menjadi sebuah executable, tapi nanti akan di running per baris, satu baris gitu. Lalu di MATLAB juga sudah bukan hanya bahasanya MATLAB, tapi juga sudah terintegrasi dengan IDE-nya seperti ini yang di bawah ini. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah payah mencari IDE untuk memudahkan dalam kita proses codingnya nanti. MATLAB ini merupakan sebetulnya, walaupun ini bahasa sendiri, tapi MATLAB ini merupakan gabungan dari 3 buah bahasa, yaitu bahasa C++ untuk kode bahasanya, lalu Fortran itu untuk nanti fungsi-fungsi yang dipanggilnya itu awalnya dari Fortran lalu digunakan oleh MATLAB, dan untuk visualisasinya seperti plot atau graphical user interface-nya itu dia menggunakan Java. Jadi 3 hal ini dipilih karena tujuannya supaya cepat, menarik, dan juga ya visualisasinya itu indah gitu. Untuk MATLAB sendiri dia sudah support untuk 3 main operating system, yaitu Windows, Mac OS, atau Linux gitu. Dan versinya dari sejak versi 1 itu tahun 84 sampai sekarang versi 9,9 itu yang publish di tahun 2020. Kelebihan dan kekurangan dari MATLAB itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan C itu segala sesuatunya itu seperlunya, ringan, murah, dan gratis juga, dan cepat. Tapi kalau di MATLAB itu salah satu kelebihannya itu semua tersedia, fungsinya itu semua tersedia, tapi kendalanya adalah nanti kita perlu memiliki CPU atau memori atau hard disk yang lebih besar gitu. Salah satu kendalanya juga ini mahal harganya, dan waktu perhitungannya itu lambat. Jadi kalau anggapan kita jalan-jalan gitu, kalau C atau C++ itu kita hanya membawa sebuah tas yang kecil seperlunya saja. Tapi kalau menggunakan MATLAB kita seperti mau traveling keliling dunia, bawa semua koper yang dibutuhkan atau semua isi rumah itu diambil, dan akhirnya nanti berat gitu masalahnya. Nah, salah satu hal yang perlu di-highlight itu adalah faktor mahalnya, karena memang sebentar, saya takut ada notifikasi. Memang MATLAB ini terkenal sangat mahal, walaupun bagus tapi mahal. Tapi nanti kalau misalkan kita belajar tentang MATLAB, kita bisa migrasikan semuanya ke GNU Octave. Ini semua bahasa yang digunakan di MATLAB itu bisa digunakan, dan ini GNU Octave ini gratis gitu. Jadi nanti kita bisa langsung ke GNU Octave, atau kita mulai dulu dari MATLAB. Nanti kalau misalkan untuk publikasi kita gunakan GNU Octave seperti itu. Nah, salah satu hal yang perlu di-highlight lagi adalah di MATLAB ini semua tersedia, walaupun berat tapi semua tersedia. Jadi ini sangat cocok untuk pembuatan dan pengembangan program. Jadi anggapannya itu seperti kalau di DC Comic itu adalah kita seperti Flash, yang jadi kalau kita ingin membuat sebuah kode itu kita tidak perlu lagi bersusah payah membuat fungsi yang ini, fungsi ini, dan seterusnya. Itu sangat membantu. Ini salah satu contohnya. Kalau kita ingin menambahkan antara 2 matriks A dan B, itu kalau di C itu kita perlu beberapa baris seperti ini, tapi kalau di MATLAB kita hanya butuh
3 baris seperti ini dan selesai gitu. Jadi ini sangat cocok untuk pengembangan metode seperti itu. Ini berikut adalah tampilan dari MATLAB-nya sendiri. Ada secara umumnya itu seperti ini. Jadi kita punya daerah yang untuk membuat kodenya di sini. Lalu ini untuk yang mencoba-coba kalau misalkan perintah-perintah plot itu seperti apa. Karena ini saya belum beri input, jadi ini bisa dicoba di sini dan output bentuk teks juga nanti keluarnya di sini. Ini daerah folder yang aktif dan ini daerah variabel aktif. Tapi biasanya saya tidak begitu suka default view-nya, jadi saya biasanya geser semuanya ke sini supaya nanti saya bisa lebih fokus ke pembuatan kodenya saja seperti itu. Nah, tentunya seperti yang sebelumnya gitu di materi Paresdi bahwa yang pertama kita butuh input dulu. Jadi nanti baru dari input itu kita akan hasilkan outputnya dalam bentuk grafik. Nah, untuk membuka file itu yang standarnya itu tentu saja yang banyak digunakan itu adalah Excel, file Excel. Ini mungkin bisa kita sebut file sejuta umat dan juga file yang disebut tipe delimited file. Jadi nanti data-data dalam bentuk TXT, DAT atau CSV, comma separated value, itu data-data yang nanti biasanya baris dan kolomnya itu dipisahkan oleh spasi, tab atau koma gitu. Jadi ini nanti yang akan kita coba untuk load si datanya sebagai contoh dua tipe ini. Seperti itu. Untuk membuka file Excel itu cukup sederhana. Jadi misalkan saya punya, contohnya punya data seperti ini. Saya simpan di sebelah dulu. Saya zoom supaya lebih jelas. Jadi misalkan saya punya data Excel seperti ini. Dia punya 5 buah kolom dan ini masing-masing datanya ada 5 data. Saya ingin baca menggunakan MATLAB. Ini perintahnya cukup sederhana. Jadi datanya itu nanti kita masukkan ke sini ke variabel data yang akan disimpan. Kalau ini stringnya itu adalah nanti kode-kode X1, X2, X3, X4, X5-nya. Ini nanti disimpan ke sini. Ini kadang digunakan, kadang juga tidak. Jadi nanti biasanya saya juga hanya perlu datanya saja, nanti ini bisa diabaikan stringnya. Lalu XLS read, ini perintah fungsi untuk membaca file Excel, nanti ini file name-nya itu apa. Lalu cara kedua itu kita juga bisa mengakses sheet yang keberapa dan range Excel yang keberapa. Jadi contohnya misalkan saya rendengkan file ini. Jadi ini filenya namanya data.xls. Saya biasanya awalnya bersih-bersih dulu sistem, jadi clear untuk di teks di bawah ini, clear memori dan close semua grafik yang aktif. Jadi misalkan yang pertama saya data itu XLS read. Tadi nama filenya adalah data.xlsx. Nanti kalau kita load, ini harus saya simpan dulu, misalkan saya namanya load data, itu nanti kalau saya run, ini akan ditampilkan bahwa data yang tadi, itu yang Excel, ini 17, 23, 4, 10, 11, itu sama sudah dipanggil oleh MATLAB. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin, saya ingin hanya mengakses yang kolom A dan kolom B saja, itu nanti kita tambahkan, ini ada di sheet berapa, sheet 1, lalu datanya itu dari kode, ya baris, kolom A, dari kolom A2 sampai B6. Jadi nanti di sini A2 dan B6. Jadi kalau kita run, itu hanya 2 kolom ini saja yang di load, sehingga nanti
misalkan saya hanya butuhnya 2 data ini saja, seperti itu. Seperti itu. Untuk sampai sekarang masih jelas kan ya? Saya takut kecepatan juga. Jadi ini memang saya tidak dari awal menginstalnya karena memang waktunya cukup sedikit, jadi saya langsung saja ke bagaimana caranya. Lalu yang kedua itu bagaimana kita membaca file tipe delimited file. Itu kita bisa gunakan fungsi yang disebut read table, dan nanti ini nama filenya itu seperti apa. Ini bisa support untuk file .txt, .dat, dan .csv. Nanti yang saya akan contohkan itu .csv. .csv karena di awalnya itu memang saya ini contoh untuk data .csv. Seperti ini. Jadi di atasnya itu biasanya karakter-karakter untuk nama-nama datanya, misalkan ini data X1 itu data 1, X2 data 2, dan seterusnya sampai data 5. Lalu X1 ini ke bawah datanya itu di barisnya, untuk X2 barisnya juga semuanya dipisahkan oleh koma. Koma separated value. Jadi ini bisa kita ganti, misalkan ini jadi read table namanya .csv dan langsung seperti ini. Nah, di sini nanti di bawahnya langsung ditampilkan bahwa data yang sudah di-load dimasukkan ke sini itu adalah tabel dengan ukuran 5x5 dengan nama variabel per kolomnya itu X1, X2 sampai X5, dan ini datanya. Hanya masalahnya kalau kita menggunakan read table ini, kita tidak bisa langsung gunakan si datanya itu. Jadi kita perlu mengkonversi menjadi array dulu, karena di MATLAB itu sesuai dengan namanya matrix laboratory, jadi kita harus ubah dulu ke array dengan menggunakan fungsi yang bawahnya ini, table to array. Jadi data yang sekarang gitu, ini sama saja, saya replace saja table to array dari data yang sebelumnya. Jadi kalau seperti ini nanti hasilnya sama dengan yang sebelumnya, bahwa kita punya data dari yang sebelumnya, ini 17, 23, 4, 10, 11, ini sama 17, 3, 4, 10, 11, dan seterusnya semuanya di load di sini. Seperti itu sederhananya. Nah, sekarang delimited file juga yang readable ini bisa juga digunakan untuk membaca file Excel. Jadi ini sifatnya itu global, jadi bukan hanya untuk TXT, DAT, dan CSV, tapi juga bisa Excel dan ODS. ODS ini biasanya untuk yang open source Office. Ini perintahnya sama. Kalau misalkan hanya perintahnya ini sama, read table, file name, tapi kalau misalkan kita butuh di range tertentu, nanti kita ada tambahan range-nya itu di daerah mana, dari misalkan ini A1 sampai C7, dan nanti akhirnya tetap dikonversi lagi menggunakan table to array. Seperti itu. Nah, untuk meload data, itu cukup sampai 2 fungsi itu, jadi XLS read dan yang table itu tadi ya. Nah, sekarang sebentar. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Takutnya saya terlalu cepat. Kalau sudah cukup, saya mungkin diri sendiri dulu saja. Sekarang kita masuk ke outputnya. Dalam visualisasi data untuk publikasi, ada 3 buah aturan utama. Yaitu yang pertama adalah jauhi Excel, yang kedua itu adalah jauhi Excel, dan yang ketiga itu tetap jauhi Excel. Jadi
bukan berarti Excel itu kita haramkan untuk publikasi. Kalau misalkan untuk skripsi itu tidak masalah, untuk misalkan laporan yang berbentuk buku itu tidak masalah. Tapi kalau untuk sebuah tampilan kurva yang ingin disebar ke seluruh dunia, itu setidaknya seperti itu, kita sebaiknya menjauhi Excel sebagai alat untuk memvisualisasikan data seperti itu. Jadi yang kita harapkan, ini saya ambil beberapa contoh dari physical review, tampilannya itu menarik seperti ini. Jadi bisa kita bermain dengan warnanya, lalu skalanya itu jelas seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan oleh Pak Risdi. Kalau misalkan kita juga bisa menambahkan daerah yang, kalau misalkan ini daerah yang menarik, itu dikasih tanda biru. Lalu juga bisa memplot dengan sebuah kurva dengan warna ke bawah seperti ini. Yang juga nanti bisa juga untuk ada kurva zoom out di daerah tertentu seperti itu. Untuk yang nanti akan saya bahas mungkin hanya yang di bawah ini dan yang ini, yang di atas ini. Tapi nanti yang di atas ini bisa diaplikasikan untuk meng-highlight daerah tertentu. Yang ini perlu bahasan khusus sehingga nanti waktunya juga tidak akan cukup. Untuk memplot itu cukup sederhana. Untuk menghasilkan sebuah kurva itu kita hanya memanggil fungsi plot. Nanti data sumbu X-nya yang pertama apa, data sumbu Y yang pertama apa, lalu sumbu X yang kedua dan sumbu Y yang kedua, dan seterusnya seperti apa. Lalu nanti untuk labelnya kita bisa gunakan X label. Ini nanti dituliskan misalkan sumbu X apa, Y label, sumbu Y apa. Gitu. Jadi misalkan contohnya saya punya data di sini, sudah punya data. Datanya dalam bentuk CSV juga. Jadi ini saya sudah simpan datanya cukup panjang. Seperti ini. Lalu saya ingin load data ini. Karena ini CSV yang sebelumnya, jadi kita bisa langsung gunakan seperti ini. Kita load, ini tandanya sudah berhasil. Jadi kalau kita ketik data, semuanya nanti akan ditampilkan di bawah. Lalu yang saya inginkan itu hanya data yang pertama dan data yang kedua untuk yang saat ini sebagai X. Jadi kita perlu membuat sebuah variabel X, itu adalah data pada semua baris kolom pertama. Lalu untuk Y1 itu adalah data yang kedua. Maksud dari titik 2 itu adalah semua baris, karena ini adalah baris dan kolom, jadi ini semua baris kolom pertama, dan yang ini semua baris kolom kedua, seperti itu. Nanti dengan plot X, Y1, kita bisa menghasilkan plot seperti ini, dengan menambah X label, kan ini sumbu X saja supaya lebih mudah, dan Y label, sumbu Y. Nanti kita bisa dapatkan kurva seperti ini. Lalu kurva ini kita bisa buat publikasinya dan kirimkan ke reviewer atau editor atau publikasi jurnal seperti itu. Ini tadi sudah. Tapi masalahnya ketika editor dan reviewer menerima kurva ini, mungkin matanya akan merasa pedih karena tampilannya itu tidak menarik gitu. Jadi kita perlu memanipulasi lagi hasil yang tadi sudah kita dapatkan supaya nanti tampilannya lebih bagus gitu. Salah satu hal untuk mengatur tampilan plot itu adalah kita menambahkan properties. Jadi nanti ini bisa kita set tipe garisnya, tipe titiknya, tipe warnanya, dan juga tebalnya garis. Ini masuk ke dalam plot properties kalau di MATLAB itu. Jadi contohnya yang sebelumnya itu kita tidak set. Biasanya saya kalau untuk line style itu saya gabungkan line style, marker, dan color di line spec. Jadi urutannya itu adalah tipe garisnya apa. Kalau tipe garisnya garis saja, itu nanti strip saja.
kalau markernya itu inginnya menggunakan apa, misalkan saya ingin menggunakan lingkaran jadi O, kalau misalkan menggunakan kotak S untuk square, lalu misalkan warnanya saya ingin merah, misalkan seperti itu. Nanti dengan memplot itu akan berubah seperti ini. Si garisnya itu garis normal yang tidak terputus, lalu penandanya itu kotak, dan juga warnanya merah seperti itu. Nah, setelah itu biasanya karena garisnya itu kurang tebal, kita butuh mengubah dari si garisnya dengan line width seperti itu. Nah, salah satu masalahnya karena di sini datanya itu sangat rapat, biasanya kalau data rapat seperti ini, kita tidak perlu lagi mendefinisikan markernya atau penanda dari setiap titiknya. Jadi kita hilangkan S-nya, nanti hanya kurvanya saja seperti ini. Nah, apakah ini sudah cukup? Belum, ada properties yang lain. Oh, saya agak kelewat. Plot properties ini bisa di search di MATLAB. Jadi di daerah ini, plot properties. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan lain untuk memanipulasi dari si kurvanya. Sebentar, saya plot properties. Jadi kalau misalkan di sini ada nggak ya? Line spec, ini tipe garis. Nanti ada beberapa tipe, ada yang garis normal, ada yang garis patah-patah, ada yang titik-titik, ada yang titik-strip. Pilihannya ada 4. Lalu markernya ini tadi yang O itu adalah lingkaran, bisa juga plus dan seterusnya, ini bisa dipilih nanti. Dan warna ini yang standarnya itu adalah yellow, magenta, cyan, red, green, blue, white, dan black. Tapi kita bisa juga set menggunakan tipe warna yang lain. Jadi nanti kita tinggal melihat di ininya, di apa, di help-nya gitu, sehingga kita bisa memanipulasi lebih lanjut. Lalu yang kedua itu adalah set get current axis. Jadi aksis yang tadi sebelumnya sudah kita dapatkan, ini akan kita manipulasi lagi dengan sebuah properties. Properties yang biasa digunakan itu adalah line width, ini tebalnya garis, font size-nya, font name, dan X-tick dan Y-tick. Ini bisa juga di search nanti axis properties, tapi saya langsung saja ke contohnya. Jadi kalau saya ingin manipulasi dari kurvanya itu, yang pertama kita set GCA, get current axis, lalu misalkan line width. Ini saya garisnya ingin ketebalannya 2, misalkan seperti itu. Nah, nanti border atau tepi-tepinya ini akan menjadi semakin tebal seperti ini. Lalu saya butuh juga font size-nya karena terlalu kecil, saya ubah misalkan jadi kalau 18 terlalu besar nggak? 18 misalkan. Nah, ini jadi cukup besar sekarang. Jadi agak lebih terlihat, tidak seperti yang sebelumnya. Lalu untuk font name ini kadang kita butuh ini atau tidak, tapi ini salah satu contoh saja. Kalau kita butuh mengganti fontnya, misalkan standar dari publikasi tersebut harus fontnya Times New Roman, nanti font name-nya kita ganti ke Times New Roman. Ini kalau pindah ke bawah, tinggal pakai titik-titik. Font name, misalkan Times New Roman. Nah, nanti ini si fontnya itu jadi Times New Roman. Times kurang S. Times. Ternyata tidak pakai New Roman, jadi Times saja. Jadi ini sumbu X dan sumbu Y-nya sudah berubah sekarang. Lalu misalkan saya ingin mengamati, kalau ini otomatis si skala dari garisnya itu dari 0, 20, 40, 60, 80, 100.
Saya ingin ubah ini menjadi 0, 25, 50, 75, dan 100. Ini kita bisa gunakan yang setelahnya itu xtick. Xtick ini untuk menentukan kira-kira datanya itu berubahnya seperti apa. Misalkan dari data 0 sampai 100 tadi, berubahnya itu jadi 25 misalkan seperti itu. Jadi di sini ini ada nilai awal, ini ada nilai akhir, dan ini stepnya seperti apa. Nanti sekarang berubah jadi 0, 25, 50, 75, dan 100. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingin ubah juga, saya ingin 0, 50, 80, 90, 100. Atau 80-nya nggak usah. Ini juga kita bisa buat si daerah yang pentingnya itu jadi tidak linear perubahannya. Ini juga bisa seperti itu, dan juga sama halnya untuk yang y-tick. Y-tick ini nanti bisa di-set seperti yang tadi itu. Kalau kita ingin menghilangkan juga si nilai-nilai ini, kita juga bisa dengan cara membuat kurung buka dan kurung tutup saja, nanti semuanya akan hilang gitu. Jadi ini kadang beberapa plot dibutuhkan untuk tidak memiliki aksis karena sudah dinormalisasi, jadi atau atau informasi itu tidak begitu penting, jadi kita bisa hilangkan dengan disimpan saja siku kosong seperti ini, seperti itu. Untuk menambahkan penjelasan kurva, kita bisa gunakan legend. Jadi nanti setelah X label dan Y label, legend, misalkan ini adalah data pertama. Seperti itu. Ya, jadi nanti ada legendnya di sini, bahwa ini adalah data yang pertama. Kalau misalkan kita memiliki dua buah data, misalkan kita load data yang selanjutnya itu Y2 di kolom ketiga, kita tinggal tambahkan di sini, saya hilangkan saja ini dulu, jadi X, Y2 supaya mudah, dan legendnya nanti ada data kedua. Seperti itu, nanti ada dua buah data, dan yang biru adalah data ke-1, dan yang agak merah ini data yang kedua, seperti itu. Untuk menambahkan grid, kita bisa gunakan grid on, dan juga kita bisa membatasi kira-kira aksis ini yang menjadi daerah yang pentingnya itu di daerah mana, menggunakan aksis dalam kurung batas minimum X, batas minimum maksimum X, minimum Y, maksimum Y, minimum Z, dan maksimum Z. Jadi misalkan saya ingin hanya menampilkan dari 0 sampai 6 saja itu di sumbu Y-nya. Jadi nanti kita tambahkan di bawahnya aksis. Kalau X-nya itu tetap dari 0 sampai 100, jadi 0 tetap 100. Sedangkan untuk Y-nya saya ingin dari 0 sampai 0,6 misalkan seperti itu. Jadi 0 sampai 0,6. Nanti plotnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Ini berubah jadi 0 sampai 0,6. Karena misalkan puncak yang di daerah 50 ini kurang begitu penting, jadi saya bisa potong saja. Lalu daspek ini untuk mencegah rasio skala dari sumbu X dan sumbu Y itu tidak bagus. Itu biasanya kita kunci atau kita bebaskan saja. Kalau tidak didefinisikan, ini nanti rasio antara perubahan sumbu X dan sumbu Y-nya itu otomatis. Tapi kalau saya set misalkan ini dari 0 sampai 100, dan ini juga harus skalanya itu sama 0 sampai 100, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Just spec 111 misalkan seperti itu. Nanti tidak akan terlihat karena skala dari X-nya itu cukup besar dibandingkan skala dari Y. Jadi nanti skala Y-nya itu harus diperbesar, jadi 10, masih kurang juga.
atau ini jadi 0,01. Nah, ini kalau 0,01 jadi skalanya ini bisa seperti itu. Nah, setelah seperti itu kita bisa kita bisa berikan kurva ini untuk ke editor atau reviewer, dan tentunya saja nanti editor atau reviewer akan senang karena kurva yang sudah kita berikan itu sudah mudah untuk dibaca, tampilannya bagus, dan seterusnya seperti itu. Nah, ada beberapa tambahan lagi kalau misalkan kita ingin menambahkan teks pada kurvanya. Misalkan saya ingin memberikan keterangan di daerah ini berarti mungkin sekitar 70,0,2, itu saya ingin berikan sebuah tulisan di atasnya. Itu nanti kita bisa tambahkan dengan menggunakan teks tadi 70,0, saya lupa 0,2 sekian, 0,25 misalkan. Teksnya itu misalkan ABC. Nanti ada ABC di sini. Kalau misalkan belum tepat, nanti kita bisa ubah. Ini misalkan jadi 68. Seperti itu. Jadi ini untuk penjelasan di kurvanya dalam bentuk teks. Seperti itu. Untuk ukuran nanti kita bisa tambahkan lagi font size-nya berapa dan warna ini juga definisinya. Sampai sini sudah saya lihat dulu pertanyaan. Dengan MATLAB berarti macam-macam tipe ekstensi. Ya, bisa Pak. Biasanya dia sudah punya paket-paket untuk konversi. Jadi ya untuk konversi beberapa data yang terkenal itu sudah bisa dilakukan dengan mudah di MATLAB. Lalu ada juga yang disebut dengan kurva poligon. Ini kurva poligon ini tujuannya adalah untuk mengisi kurva yang kita miliki dengan warna. Jadi nanti inputnya tetap X, Y, tapi langsung kita memiliki warnanya apa gitu. Nanti ini untuk transparansi dan tipe garisnya itu ukurannya berapa. Jadi contohnya, misalkan kita gunakan saja yang ini. Yang sebelumnya saya hapus dulu ini dan ubah menjadi fill. Warnanya misalkan blue. Nah, kalau seperti ini nanti tampilan kurvanya menjadi seperti ini. Jadi yang mengisi ada warna yang mengisi dari kurvanya. Gitu. Nah, untuk mengeset karena ini warnanya terlalu tebal, terlalu kontras, kita bisa set phase alpha. Ini adalah transparansi dari si warnanya. Itu nanti kita tambahkan phase alpha. Itu misalkan 50% transparansi. Nah, jadi seperti ini nantinya. Seperti itu. Kalau kita ingin lebih kecil lagi, nanti semakin mendekati 0, semakin transparan. Semakin warnanya semakin pudar, mendekati putih. Seperti itu. Misalkan kita 0,7 saja. Lalu untuk garisnya, ini mirip dengan yang plot. Line width-nya itu nanti berapa? Itu default-nya 0,5 dan ini bisa kita pertebal atau perkecil dengan menambahkan line width. Misalkan jadi 2 supaya tebal, kontras. Nah, ini nanti garisnya jadi semakin tebal seperti itu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu? Untuk copy software contour map bisa, saya coba trace dulu. Untuk contour map bisa, 3D juga bisa, tapi mungkin tidak akan sempat dibahas di sini. Untuk copy ke software lain, misalkan PPT, caranya nanti ada di terakhirnya. Apakah memungkinkan untuk mengekstrak data dari kurva? Bisa juga. Bagaimana caranya kalau fungsi bahasa kita tidak sesuai dengan sistem MATLAB, kemudian bahasa MATLAB ini bisa menampilkan data 3D. Fungsi atau bahasa kita itu tidak sesuai dengan sistem MATLAB. Maksudnya gimana? Saya kurang bisa menangkap pertanyaannya. Apakah
kita punya data, lalu data itu saya ingin plot 3D menggunakan MATLAB, itu tentu saja bisa. Seperti itu ya. Nanti di akhirnya saya untuk plot. Nah, ini untuk men-save hasil plot kita, misalkan gitu ya, kita hanya perlu di figurnya itu klik file, save as. Jadi plot yang tadi kita save as, nanti dia sudah support beberapa tipe citra, bisa TIFF, bisa JPEG, PNG, atau APS, bitmap juga, atau file figur MATLAB itu sendiri. Seperti itu. Misalkan saya ingin save ke PNG, PDF juga support PNG. Misalkan ini, sorry, saya salah baca. Ini tes kurva. Nanti di folder yang aktif, tes kurva ini bisa kita buka. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Kita bisa load ini ke Office, ke PPT, atau ke file-file lain. Nah, masalahnya default-nya itu adalah ukurannya seperti ini. Kalau kita ingin meningkatkan resolusinya, itu kita masuk ke export setup. Jadi kadang kan kita butuh resolusi yang lebih tinggi, nanti export setup-nya itu rendering. Ini resolusinya DPI-nya itu standarnya itu 150. Kalau ingin kita semakin perbesar itu semakin 300 atau 600. Kita coba dulu di 300. Apply to figure. Oke. Lalu kita save lagi. Misalkan tes kurva 2 untuk yang resolusi lebih tinggi. Seperti itu. Nanti kita ini buka tes kurva. Nah, ini jadi ukurannya sangat besar, resolusinya sudah sangat tinggi. Kita bisa dengan leluasa menggunakan file ini dibandingkan file yang sebelumnya yang cukup kecil seperti ini. Seperti itu. Saya close dulu ini. Nah, sekarang kita masuk, saya masih ada waktu sebentar ya, nggak apa-apa lah. Saya ingin membuka semua data yang ada itu di data 2 CSV ini sebagai salah satu trik kalau kita misalkan ingin melakukan plot atau mengamati sebuah data dan kita ingin melihat data itu dengan jelas. Contohnya itu adalah saya close dulu yang ini. Saya tetap menggunakan yang ini, tapi semua kurva akan saya load. Jadi Y1, Y2, dan Y3-nya akan saya load. Jadi di sini Y3 itu adalah data pada kolom keempat. Dan nanti ini saya tidak perlu ke sini dulu. Saya coba pakai plot dulu. X, Y1, X, Y2, X, Y3. Saya ingin plot dengan garisnya tebalnya itu adalah 2.0. Oke, ini tadi masih saya hilangkan dulu untuk yang font size-nya karena ini belum begitu penting. Sampai sini saja dulu. Jadi ini adalah datanya, kita load data, kita ubah, kita simpan data masing-masing dari kolom ke variabel tertentu, kita plot semuanya, lalu set properties-nya, legend. Ini datanya karena ada datanya ada 3, jadi sekarang kita tambahkan di sini data 3. Nah, nanti plotnya akan seperti ini. Nah, masalah dari plot ini adalah kalau kita ingin menganalisis hasil kurva ini, kita perlu apa ya? Kalau saya biasanya bahasanya krut-krut jidat ini berubahnya seperti apa, itu agak membingungkan gitu. Nah, trik untuk kurva yang terlalu berdempet seperti ini, kita bisa gunakan atau kita pisahkan menjadi istilahnya stacking, kita pisahkan ke atas sehingga nanti kita bisa melihat kurva itu dengan lebih jelas.
Jadi untuk stacking kita perlu memplot satu-satu dulu. Hold on supaya lebih gampang gitu. Hold on itu adalah kita plot dulu yang pertama, yang ini. Lalu jangan dulu dihapus data yang pertama, di hold dulu, ditahan. Lalu kita bisa plot yang kedua dan ketiga. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi nanti kita pisahkan semuanya seperti ini. Y1, Y2, Y3. Nah, ini masih tetap bertumpuk. Triknya adalah untuk menggeser data yang kedua itu sejauh maksimum dari data yang ada. Jadi plus 1, Y2-nya di plus 1, dan Y3-nya karena Y2 sudah plus 1 jadi plus 2, jadi kita tambahkan 2 yang keduanya. Nah, nanti datanya akan terlihat seperti ini. Jadi lebih enak kalau kita misalkan menganalisis, oh ternyata perubahannya, misalkan yang ini distribusinya asalnya sangat lebar, lalu menajam, lalu ternyata bergeser puncaknya itu, seperti itu. Lalu yang ini bagaimana? Gitu. Ini bisa tidak harus selalu satu, kita juga misalkan ini jaraknya terlalu jauh, kita bisa misalkan 0,6 dan yang ini 2 kali 0,6. Jadi 2 kalinya. Nah, di sini jadi seperti itu. Ini akan lebih mudah untuk dianalisis untuk untuk di paper seperti itu. Nah, salah satu trik yang kedua lagi itu adalah yang terakhir itu adalah menggunakan fill seperti yang tadi. Fill. Tapi perlu trik khusus kalau di fill ini. Kita set dulu warnanya, misalkan ini red dengan transparansi phase alpha-nya misalkan 0,5. Bisa saya kopikan saja supaya lebih mudah. Red, green, blue, gitu aja. RGB. Kita plot. Dan ternyata masalahnya adalah karena yang diplotnya adalah data Y1 dulu, yang merah, maka nanti ketika memplot data Y2, itu nanti data Y2-nya itu akan menutupi dari data Y1-nya. Dan Y3-nya akan menutupi data Y2. Sehingga kita harus balikan si posisinya. Posisinya itu harusnya diplotnya dari Y3 dulu, ke Y2, baru ke Y1. Jadi ini pindah ke atas. Ini B, ini R. Nah, kalau sudah seperti ini mungkin kita bisa atur juga transparansinya supaya terlihat bahwa dia tidak menghalangi dari data yang tidak menumpuk data yang sebelumnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu trik juga untuk nyogok visualisasi. Kalau saya istilahnya seperti itu. Jadi supaya lebih enak dilihat seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi, saya coba lihat scroll dulu ke atas. Dua buah sumbu Y itu bisa dilakukan dengan perintahnya plot YY. Sebentar, saya pindah dulu ke sini. Misalkan saya ingin plot Y1 dan Y2. Ini plot YY. Plot YY itu maksudnya Y-nya ada 2. Jadi yang satu X, Y1, X, Y2. Plot kurang T. Nah, nanti data 1 itu sumbu Y-nya itu yang biru ini, data yang biru ini, dan sumbu Y-nya, data yang kedua itu sumbu Y-nya yang sebelahnya. Seperti itu. Nanti kita perlu juga mengganti ukuran fontnya dan seterusnya, itu supaya lebih mudah nanti untuk dilihatnya. Ada lagi yang ditanyakan, label Y-nya bagaimana? Karena nilainya ada shifting ke atas. Oh iya, saya lupa. Biasanya kalau di shifting, kayak yang tadi saya perlu back dulu.
kita punya masalah bahwa data aslinya itu semuanya posisinya titik 0 sampai ke 1 gitu. Tapi karena sudah digeser, ini posisi Y awalnya itu tidak di 0. Biasanya kalau untuk kasus yang seperti ini, si sumbu Y-nya itu dihilangkan, itu dengan cara di set GCA-nya, get current axis-nya, itu X tick-nya itu dikurung saja, tutup seperti ini. Jadi, bentar, kenapa tidak hilang? Current axis. Kenapa tidak hilang? Oh, ini untuk setting plot biasanya. Saya perlu lihat lagi nanti, karena saya belum pernah kalau untuk yang fill seperti ini. Kalau di setting plot, itu biasanya X-tick itu sudah, oh Y-tick, salah saya. Pantas tadi tidak berubah. Jadi Y-nya hilang seperti ini. Mohon maaf. Titik Pak yang hilang Pak. Iya. Saya lupa. Kenapa jadi X? Ya mungkin seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Kalau materi dari saya sih sampai studi kasus tadi itu saja. Sekalian promo juga, saya ada YouTube channel dan saya juga nanti akan mempersiapkan untuk tutorial MATLAB dari awal sampai 3D dan seterusnya seperti itu. Untuk saat ini saya belum membuat yang MATLAB, baru yang Python saja. Jadi nanti ya selanjutnya akan ada tutorial itu. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, silakan. Baik, Pak Budi, terima kasih. Menarik sekali ya, Pak Budi. Di channel YouTube-nya sudah ada berapa video, Pak? 50-an ada ya? 113, Pak. Sudah ada 113. Tapi sedikit-sedikit, oh, ya, sebutuhnya saja. Sudah ada 113 video ya tentang berbagai macam hal mengenai pemrograman ya. Mangga silahkan follow, subscribe, dan apa Pak Budi kalau YouTuber gimana ya? Komen, silahkan komen dan silahkan ya, kalau yang tertarik itu saja, mampir saja. Sudah ada itunya. Memang video-video untuk perkuliahan mahasiswa S1 ya, bisa ini bisa dicek gitu ya, seperti itu. Sudah ada lebih 100 ya, betul, 130 maaf. Dari estimate saya pikir masih 50-an ya. Saya udah lihat pada sudah 113 ya Pak Budi ya. Ya, Pak. Oke, Bapak dan Ibu, sudah lebih dari jam 12. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di jam 1, Bapak dan Ibu. Jam 1 kita mulai dengan origin. Nanti kemudian ada cara fitting, mungkin contohnya bagaimana untuk benar-benar aplikasi ke datanya yang biasa kita pakai, kemudian nanti dilanjutkan ke Python ya oleh Pak Nowo. Mudah-mudahan masih bertahan dan bisa stay tune ya terus. Kemudian mangga Bapak dan Ibu, saya sudah share form untuk sertifikat ya, untuk sertifikat dan email. Nanti juga akan dikirimkan video rekamannya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Ini semua dari awal direkam oleh fakultas gitu ya. Saya juga merekam memang, tapi cuma bagian setengahnya. Mudah-mudahan nanti
pas rekaman itu kita bisa share beserta dengan file-file kalau misalnya nanti perlu untuk di-share ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi pagi saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi jam 1 ya, jam 13 dengan materi yang mungkin juga sangat berguna ya, dan insya Allah lebih sangat menarik juga untuk visualisasi. Saya tutup dulu untuk sesi pertama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tetap di sini, mangga dipersilakan. Kalau mau lead dulu juga mangga dipersilakan. Terima kasih, Prof. Ya mangga. Lapaknya tetap dibuka ya, tetap dibuka.